Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang materi voluntary counseling testing. Kali ini hanya mendengarkan dan menyaksikan item yang ada di dalam slide ini. Untuk info lebih lanjut, silakan klik alsansu.com. Selamat menyaksikan. Konseling adalah suatu proses yang terjadi dalam hubungan seseorang dengan seseorang, yaitu individu yang mengalami masalah yang tak dapat diatasinya, dengan seseorang petugas profesional yang telah memperoleh latihan dan pengalaman untuk membantu klien bisa memecahkan kesulitannya. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwasanya seorang petugas pelayanan kesehatan tentang VCT itu bukan petugas yang biasa saja, melainkan mereka memiliki sebuah pengalaman yang profesional yang didapatnya dari sebuah pelatihan tertentu. Di sini mereka bertugas untuk melakukan pendekatan kepada klien yang mengalami kesulitan. Menurut Gibson, Mitchell, dan Basio, ada 9 tujuan dari konseling. Yang pertama adalah tujuan perkembangan. Ini melihat bagaimana sistem perkembangan yang terjadi kepada klien tersebut. Yang kedua adalah tujuan pencegahan. Dari tujuan pencegahan tersebut, diupayakan agar mereka yang melakukan konseling di tenaga kesehatan atau konselor bisa mengetahui apa yang harus mereka lakukan dan apa yang harus mereka tidak lakukan terhadap perilaku yang berisiko. Ketiga, tujuan perbaikan. Sama halnya dengan melakukan sebuah pencegahan, yaitu untuk melakukan sebuah perbaikan perilaku yang dimana dari perilaku berisiko menjadi perilaku tidak berisiko. Keempat, tujuan penyelidikan. Kelima, tujuan penguatan. Keenam, tujuan kognitif, tujuan fisiologis, dan tujuan psikologis. Voluntary Counseling and Testing atau yang disebut dengan VCT adalah suatu proses konseling terhadap suatu individu sehingga individu tersebut memperoleh informasi dan dapat memutuskan untuk melakukan tes HIV atau tidak, di mana keputusan yang diambil oleh individu tersebut merupakan keinginan dari dalam dirinya sendiri tanpa paksaan dan hasil tes sepenuhnya dirahasiakan dari pihak lain. Artinya, ketika kita melakukan sebuah perilaku yang berisiko dan kita ingin mengetahui status kesehatan kita, kita bisa langsung menuju ruangan untuk melakukan voluntary counseling. Dan tes tersebut tidak ada paksaan atau itu biasanya dari murni pribadi diri kita sendiri. Tujuan dari Voluntary Counseling and Testing atau disebut dengan VCT ada 2. Yang pertama, tujuan umumnya memberikan pelayanan kesehatan dengan pendekatan melakukan sebuah promosi kesehatan dalam perubahan perilaku yang mengurangi resiko tertular infeksi dan menyebarkan infeksi. Tujuan khusus meningkatkan jumlah ODA mengetahui status HIV pada dirinya dan dapat dengan segera mengetahui diagnosis. Kedua, meningkatkan proses layanan kesehatan dan mencegah terjadinya infeksi lain pada ODA. Ketiga, meningkatkan kepatuhan minum obat antiretroviral, memberikan rasa tanggung jawab kepada ODA sehingga tidak adanya resistensi dan efektivitas obat.
Keempat, meningkatkan ODA dalam perilaku hidup yang sehat dan mengurangi faktor risiko penularan HIV dan IMS. Ini adalah tujuan khususnya. Artinya, ketika kita sudah mengetahui status HIV-nya kita, ada dua. Apabila hasil dari testingnya itu adalah bersifat negatif, maka kita tidak boleh melakukan perilaku berisiko kembali, atau kita disarankan untuk datang ulang lagi. Kemudian yang kedua, reaksinya positif. Apa yang harus kita lakukan? Yang kita lakukan adalah untuk memberikan informasi sejak dini kepada klien terhadap statusnya. Peranan VCT. Layanan VCT dilakukan berdasarkan sebuah kebutuhan dengan memberikan layanan kepada penderita HIV positif maupun negatif selama individu mengalami perilaku berisiko, termasuk layanan dukungan, konseling, akses terapi sportif, terapi oportunistik, dan pemberian obat antiretroviral. Di sini adalah bagian atau item yang paling penting di dalam layanan VCT adalah untuk memberikan informasi kepada klien tersebut tentang statusnya positif atau negatif. Meskipun VCT bersifat sukarela, namun memiliki peran yang utama sebagai bagian memberikan pertolongan bagi mereka yang telah mengidap infeksi HIV/AIDS dan keluarga atau individu yang mencari pertolongan yang merasa lelah akan status STA, serta individu yang tidak mencari pertolongan namun berisiko HIV. Ini adalah fungsi dari kita melakukan VCT. Kita tidak harus tinggal diam, tapi kita harus mencoba untuk mengejar bola. Salah satu kebijakan di tahun 2018 kalau tidak salah, itu ada sebuah kebijakan bahwasannya ibu hamil wajib dites HIV. Nah, itu adalah bagian cara kita mencari klien agar lebih cepat kita melakukan sebuah pemberian treatment ataupun pemberian informasi kesehatan berkenaan tentang status. Prinsip layanan voluntary itu adalah sukarela dalam melaksanakan VCT, artinya tidak ada paksaan dari pihak manapun. Yang kedua, saling mempercayai dan terjamin konfidensialitasnya. Jadinya antara klien dengan konselornya itu memiliki sebuah ikatan emosional yang saling mempercayai. Artinya mencoba untuk mempercayai antara konselor dengan klien agar tidak informasi yang diberikan kepada klien itu tidak menyebar. Ketiga, mempertahankan relasi hubungan konselor klien yang efektif. Jadinya, ketika sudah ada orang yang ingin melakukan VCT, maka hubungan antara konselor dengan klien itu harus berjalan dengan baik. Tidak ada dilema di belakangnya, ataupun tidak ada unsur yang mengikat di dalamnya. Kemudian yang dilakukan adalah prinsip yang paling penting dalam VCT adalah melakukan testing, gunanya untuk mengetahui status HIV klien kita. Nah, tahapan voluntary itu yang pertama, counseling pre-testing. Caranya, menerima klien. Kita harus memberikan pelayanan yang prima kepada klien, apapun penyakitnya, dengan baik, mendekatkan saling membina hubungan percaya. Yang kedua, membangun rapor atau menjalin hubungan. Ketiga, eksplorasi. Jadinya kita mengeksplorasi klien tersebut. Keempat, identifikasi. Kelima, memberikan informasi. 6, membuat perencanaan. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan. Ini adalah bagian dari kita melakukan sebuah konseling testing sebelum melakukan testing tersebut. Tahapan voluntary counseling and testing itu yang selanjutnya adalah testing HIV. Setelah dilakukan pra-counseling, maka dilakukan testing langsung. Apabila
ada non-reaktif. Apa yang harus dilakukan seorang konselor? Memberikan informasi kepada klien agar tidak berperilaku buruk. Adapun dari hasil reaktifnya, status HIV reaktif, maka diberikan informasi apa yang harus kita lakukan ke depannya, seperti pemberian treatment pengobatan, dukungan terutama dukungan hidup, dan mengundang teman-teman ataupun relasi mereka yang pernah melakukan hubungan seksual, misal kepada pasangan dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya adalah intermediate. Ini adalah bagian terpenting di dalam testing. Selanjutnya adalah yang ketiga, konseling pasca testing. Setelah dilakukan testing, maka tetap menerima kembali klien dengan baik, mengembangkan hubungan yang lebih baik lagi, perencanaan kegiatan, membaca hasil tes, integritas hasil tes seperti apa, adakah kita menggunakan pengecekan seperti misalnya ELISA dan lain-lain. Selanjutnya memberikan informasi berkenaan tentang hasil testingnya. Dan yang selanjutnya konfidensialitas, artinya tetap kita harus menjaga kepercayaan itu ataupun menyimpan sebuah rahasia. Yang selanjutnya yang terakhir adalah pelayanan dukungan berkelanjutan. Ini diperuntukkan kepada seseorang atau klien dengan status HIV positif. Yang pertama kita lakukan adalah konseling lanjutan. Konseling lanjutan ini biasanya kita menekankan kepada status emosionalnya. Kebanyakan orang yang mendengar statusnya adalah positif, maka mereka memiliki perilaku yang down, artinya emosionalnya, tingkat stresnya semakin tinggi. Dan di sini adalah bagaimana caranya seorang konselor itu memberi dukungan berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah kelompok dukungan PCT. Ketika mereka sudah dinyatakan status positif HIV, maka kita memberi alternatif kepada mereka, mengikutkan kepada mereka ke dalam kelompok dukungan PCT. Banyak sekali kelompok dukungan PCT atau kelompok dukungan HIV itu banyak di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pelayanan penanganan manajemen kasus. Di sini adalah bagian bagaimana caranya kita melakukan sebuah penanganan manajemen kasus. Nah, model pelayanan voluntary counseling and testing itu ada dua bagian. Yang pertama adalah mobile VCT atau penjangkauan dengan cara keliling. Nah, ini biasanya seorang tenaga kesehatan yang memiliki keahlian di bidang konselor melakukan penjangkauan dan keliling, misal ke lokalisasi. Di lokalisasi tersebut dilakukan pengecekan VCT. Apakah kita mencari adakah yang reaktif ataupun non-reaktif. Kemudian yang selanjutnya yang kedua, statis voluntary counseling dan testing. Di sini adalah bagaimana caranya kita mencapai sebuah tantangan ke depan untuk memberikan sebuah alternatif terbaik. Biasanya kita melakukan di puskesmas, rumah sakit, klinik maupun di tempat kesehatan lainnya. Apabila ada kesalahan kata ataupun kurang dimengerti, saya menganjurkan teman-teman untuk lebih lengkapnya lagi, silakan mengakses website di alsamsul.com. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.